Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Agung Setiawan. Saya berasal dari SD Negeri 2 Matirto. P5 adalah proyek pengembangan karakter pelajar untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 atau sering disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati, mencari solusi mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar. Sebelum mengaplikasikan P5 di sekolah kami melakukan koordinasi bersama guru dan kepala sekolah dengan tujuan untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan menjadi koordinator ataupun fasilitator. Di sini kami juga membahas tema, dimensi, elemen, subelemen, apa saja yang akan kita laksanakan nanti. Namun, untuk topik kita diskusikan dengan beberapa murid untuk mendapatkan informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Setelah koordinator dan fasilitator, maka kami sebagai fasilitator P5 di kelas 6, kami akan melakukan koordinasi dengan beberapa murid untuk menentukan topik apa yang akan diangkat nantinya. Adapun tema dalam P5 ini meliputi gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Kebetulan di sekolah kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk itu saya butuh pendapat kalian ya. Kira-kira mau mengambil tema apa ya? Ada yang mungkin? Tentang sampah. Ya, kenapa sampah? Karena di lingkungan saya banyak sampah, oleh karena itu saya ingin membuat sampah-sampah tersebut menjadi benda-benda yang lebih bermanfaat. Oh, bisa tentang sampah. Ocha punya ide tentang sampah. Dia mau mengembangkan atau menciptakan karya dari sampah. Maksudnya seperti itu. Nah, mungkin setelah berkoordinasi dengan siswa dan memberikan beberapa tugas ke siswa untuk mencari informasi di lingkungan sekitar atau di internet, maka siswa-siswi sekarang bisa mempresentasikan hasil observasinya, dan di situ ditentukan topik apa yang akan diangkat. Setelah saya sana kemarin, saya menemukan berbagai macam sampah. Salah satunya adalah sampah botol plastik. Saya akan membuat kerajinan dari botol bekas tersebut. Itulah cara saya untuk mengurangi sampah anorganik. Terima kasih. Setelah berdiskusi dengan para siswa, maka kami tentukan topik kelimanya adalah tentang sampah prestasiku. Mengapa kami mengambil tema tentang sampah? Karena masih kurangnya kesadaran baik siswa ataupun masyarakat sekitar dengan membuang sampah sembarangan. Ya, padahal dari sampah kita bisa menghasilkan sebuah karya. Sebagai contoh, teman kita Zaki mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten mengenai pengolahan sampah yang dijadikan sebuah karya. Setelah mendesain proyek, sekarang saatnya mengelola proyek yang di sini kegiatannya dilakukan oleh siswa dan fasilitator di kelas 6. Dimulai dari alur yang pertama, yaitu pengenalan yang berkaitan dengan sosialisasi proyek asesmen diagnostik, refleksi awal, hingga menjelaskan definisi sampah atau klasifikasi sampah yang ada di sekitar lingkungan. Nah, solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya sampah ada istilah 3R. Ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi produk yang menimbulkan atau berpotensi menambah sampah. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali ya. Misalkan kemasan yang bisa digunakan kita gunakan kembali. Jadi yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang. Apa itu daur ulang? Jadi misalkan sampah botol didaur ulang, dijadikan produk yang baru, bisa kerajinan atau produk-produk yang bernilai lainnya. Menginjak alur yang kedua, kita visualisasikan lingkungan yang terdampak sampah, pengenalan 3R, dan pengenalan pilah sampah. Di sini kami siapkan 2 tong sampah di sekolah untuk
pilah sampah yang nantinya bertujuan untuk kita pilih sampah apa saja yang akan digunakan untuk sebuah karya. Di sini bisa kita lihat kita berada di TPA Desa Matirto. Nah, di sini TPA itu apa sih? Tempat. Nah, ini terakhir dikumpulkan di sini ya. Di alur yang ketiga, kami lakukan aksi kegiatannya adalah pengumpulan sampah yang terpilah yang waktunya cukup lama. Karena di sini bertujuan untuk melihat proses dan membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Rencana aksi pengolahan sampah hingga yang paling ditunggu anak-anak adalah penerapan 3R, yaitu reduce atau mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah, reuse menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dan recycle atau menggunakan sampah sebagai daur ulang. Kebetulan yang kita ambil untuk sekolah kami adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Setelah itu, di alur yang terakhir atau keempat, kita lakukan evaluasi yang kegiatannya adalah ada pameran karya yang memiliki tujuan untuk memperlihatkan karya anak-anak kepada siswa kelas lain. Asesmen sumatif, pengumpulan portofolio hingga refleksi. Refleksi ini merupakan proses untuk mengevaluasi dan memeriksa diri secara berkelanjutan. Demikianlah pemaparan saya tentang P5. Salam Armada.